Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini anak-anak adalah pembelajaran kedua dari tema 3 subtema 3. Sekarang kita pelajari ya, yaitu tentang membuat es krim. Ya, tentu ini sangat senang sekali ya. Biasanya kalian sering makan es krim ya. Sekarang kita akan belajar membuatnya. Ya. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Ya, tentu pernah ya. Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Yang dibutuhkan, alat dan bahan yang dibutuhkan anak-anak. Yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau di zipper ya. Ada perekatnya di ujung biasanya. 1 berukuran besar, 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. Ya, ini bisa berupa krim, bisa berupa susu atau santan. Ya, jadi santan juga bisa ya. Kedua, berikutnya yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Ya, garam batu, anak-anak. Ini garam yang ukurannya itu besar-besar ya, bukan garam seperti biasa yang digunakan untuk masak. Nomor 6, 2 mangkok es batu berbentuk dadu ya, es batu yang kecil-kecil. Nah, cara membuatnya anak-anak, yang pertama, campurkan susu atau santan segar atau krim ya, tadi yang sudah disiapkan, dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat ya, seperti ini.
ujungnya ini dirapatkan dengan zipper ya, yang ada perekatnya, plastik yang ada perekatnya itu ya. 2. Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Nah, ini plastik yang besar sekarang ini diisi garam dan juga diisi es batu. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Ini garamnya garam yang batu, garam yang besar-besar ya. Artinya garam masih mentah sebetulnya itu. Nomor 3, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Ya, jadi berikutnya tadi setelah kantong besar itu diisi es batu sama garam, terus nanti kantong plastik yang sudah berisi susu santan ini dimasukkan ke kantong plastik yang besar. Yang isinya kantong plastik besar itu berupa apa tadi? Ada es batu sama garam. Yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Ya. Setelah itu dikocok-kocok anak ya. Plastik besar tadi yang sudah terisi es batu dan susu atau santan tadi ya. Berikutnya yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian bersihkan atau lap kain dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel ya. Kalau sudah dikocok-kocok dikeluarkan ya. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati ya. Sudah jadi Nana, es krimnya bisa dinikmati. Silakan dicoba di rumah nanti, bisa dicoba sendiri ya cara membuatnya. Adakah proses yang kurang dimengerti? Tanyakan pada gurumu ya. Kalau kamu tidak ada yang tidak paham, bisa tanyakan ya. Baik, sekarang kita perhatikan setelah tadi kalian melakukan percobaan tentang cara membuat es krim tadi. Sekarang kita perhatikan ya, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Yang pertama, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Sebelum susu atau santan tadi menjadi es krim, wujudnya berupa apa? Ya, wujudnya ini berupa benda cair ya. Yaitu berupa benda cair. Yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Setelah jadi es krim tadi ternyata ada perubahan wujud ya. Yaitu dari benda cair menjadi benda padat ya kan. Es krimnya kan bentuknya berupa benda padat ya. Awalnya itu berupa benda cair, setelah jadi es krim maka wujudnya ya, wujud bendanya berubah menjadi benda padat. Yang ketiga, pertanyaan ketiga anak-anak, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Ya, perubahan wujudnya tadi sudah kita bahas ya, kita simak sama-sama ya setelah kalian tadi melakukan percobaan. Dari apa tadi perubahan wujudnya? Dari apa? Dari benda cair yaitu santan atau krim atau susu tadi, itu kan benda cair ya. Ternyata setelah menjadi es krim menjadi apa? Berubah jadi benda padat. Jadi perubahan wujudnya adalah benda cair berubah wujud menjadi benda padat. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Ya, ini anak. Kenapa butuh es batu? Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, kalian perhatikan dari percobaan yang tadi. Ternyata es batu itu membuat suhu ya, suhu dari
benda cair tadi ya, itu suhunya menjadi dingin ya. Semakin dingin tentu ya, karena es batu tadi kan sangat dingin ya. Bahkan kalian ketika pada saat es krimnya tadi dikocok-kocok itu kan membutuhkan alat bantu yaitu berupa handuk. Kenapa? Karena sangat dingin. Nah, ya, karena sangat dingin. Jadi hitungan es batu itu tujuannya supaya apa? Supaya suhunya menjadi dingin ya. Jadi butuh es batu pada pembuatan es krim itu supaya suhunya jadi dingin. Jadi benda cair tadi didinginkan ya. Sehingga sampai beku ya. Beku menjadi benda padat. Yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Ya, fungsi garam ini pada pembuatan es krim ini membantu proses pembekuan ya, membantu proses pembekuan karena dengan ditambah garam tadi itu akan mempercepat ya, mempercepat proses pembekuan. Kalau tidak ada garamnya ya akan sangat lama ya. Tadi itu kan sebentar saja sudah beku. Ya, ini jadi fungsi dari garam tadi itu bukan untuk menambah garam pada es krimnya ya, tapi untuk membantu proses pembekuan. Yang keenam sekarang, apakah pembuatan es krim berhasil? Ya, ini setelah dicoba ya, setelah kalian coba nanti bisa kalian jawab di sini ya, berhasil atau tidak ya, itu bisa dijawab setelah melakukan percobaan. Nah, baik Nana, kita lanjutkan. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Lemari pembeku ini berarti freezer ya. Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es. Ya, tentunya air akan menjadi es, bukan? Ya, tentu jadi es ya, yaitu membeku. Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Ya, itu karena apa? Karena ada perubahan wujud ya. Wujud cair berubah dari cair menjadi padat. Ya, wujud air berubah dari cair menjadi padat. Yang ada perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Jadi anak-anak membuat es krim tadi itu dalam rangka untuk membekukan ya, untuk membekukan membekukan benda cair berupa tadi santan, krim atau berupa apa tadi itu susu ya, itu menjadi beku ya. Jadi proses perubahan wujud ya dari cair menjadi padat disebut membeku, seperti tadi pada es krim atau air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pada lemari pembeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh lainnya banyak ya. Misalnya ini mentega yang dipanaskan ya, nanti bercair ya kan, cair, tapi lama-kelamaan setelah dingin maka akan menjadi benda padat ya. Atau ini agar-agar ya, agar-agar, kalau membuat agar-agar itu kan dari bubuk awalnya, bubuk agar-agar campur air terus dipanaskan ya, sehingga merata ya, bercampur semuanya. Nanti setelah dingin agar-agar tadi itu akan menjadi padat ya, jadi benda padat. Ini beberapa contoh lain perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Nah, sekarang kita ayo mengamati Nana. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas dalam kelompok?
Ya tentu ketika kerja kelompok pasti ada bagian tugas ya. Ada yang bagian bawa alatnya, bawa bahannya ya. Alat-alatnya tadi itu apa saja? Ada kantong plastik, handuk. Nah ini alat-alatnya. Bahan-bahannya apa? Garam, es batu, terus ada lagi santan atau es atau krim ya, atau susu ya. Itu bahan-bahannya. Tentu ketika kita kerja kelompok, maka akan ada bagian tugas membawa bahan-bahan itu, atau ada tugas mencampur bahan-bahan tersebut, ada yang bertugas untuk mengocok ya, mengocok agar santannya itu atau krimnya atau susu tadi itu bisa menjadi es krim. Dengan membagikan tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan ya. Akan menjadi mudah anak-anak dan juga ringan. Kenapa? Karena dibagi. Ya, ada bagian tugas, ada yang bawa barang-barangnya, bawa alatnya, menyiapkan bahan-bahannya. Maka pekerjaan tadi akan menjadi ringan dan tentu cepat selesai juga ya. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara. Kalau di SD kita itu SDS 160 Gresik ya. Tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Nah, Siti ini sekolah di SD Nusantara. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Ini bentuk kerjasama ya. Siswa belajar, guru mengajar, kepala sekolah yang memimpin sekolah, mengatur ya. Nah, ini ada gambar ini ya. Gambar susunan apa namanya itu denah apa bukan denah ya, tapi struktur ya, struktur organisasi. Nah ini kalau ini SD Nusantara kan, maka di atas ini tentu kepala sekolah ya. Kepala sekolah nanti didampingi oleh ada wakil, misalnya wakil kepala sekolah sama sekretaris misalnya ya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, atau ada lagi bendahara. Nah, terus di bawah ini tentu ada guru-guru di sini ya, guru-guru, ada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Terus ada lagi bagian administrasi misalnya ya, administrasi atau bagian bersih-bersih begitu dan seterusnya. Kerjakan secara kelompok, carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut ya. Ada guru kelas ya, namanya kalau di kelas 3 itu namanya Pak Eko ya. Pak Eko tahu kan nama panjangnya Pak Eko ya, sudah pernah disebutkan ya dulu pada awal-awal pembelajaran sebelum kita masuk sekolah itu ada perkenalan masing-masing guru kan ya. Tentu kalian sudah tahu ya, di guru kelas 1 misalnya siapa, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya, namanya siapa saja ya. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah, apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kegiatan sekolah, bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya ya. Tentu di sekolah itu kan ada siswa, ada guru, ada penjaga sekolah, ya, ada kepala sekolah, dan masing-masing itu punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang bagian administrasi, bantu-bantu untuk menulis surat menyurat dan sebagainya. Tentu itu akan memudahkan ya pembelajaran di sekolah. Ya. Membuat ringan pekerjaan para guru atau staf ya, pegawai-pegawai yang lainnya. Baik anak, berikutnya ini ayo mencoba. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain ya. Nah ini berperan ya, berperan. Nah ini pembelajaran ini kita coba ya, kita lihat ya. Bermain peran seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola ada berperan sebagai penjaga gawang ya, ada penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga berperan sebagai kapten ya. Ini kalau dalam sepak bola ya. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik ya. Tentu
antara penjaga gawang, penyerang, pemain belakang, semua itu tentu harus kerjasama, ada juga kaptennya. Supaya apa? Supaya permainan tadi itu menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Ya, nah, pembelajaran ini tentu pembelajaran olahraga ya. Nanti tentu akan diberikan pembelajarannya oleh guru olahraga tentang bermain bola ini, tentunya sangat menyenangkan ya. Ya ini, baik anak, saya kira cukup ya pembelajaran untuk ini, pembelajaran pada tema 3 sub tema 3 pembelajaran yang kedua ya. Di tema 3 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Baik, sekian dulu pembelajarannya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini banyak membawa manfaat bagi kita semua, sehingga kalian jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang memiliki wawasan yang luas, dan juga tentu akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Baik, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.